Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Masalah pemahaman yang benar, sehingga bisa jadi Al-Quran yang dia sampaikan sesuai dengan teks yang ada. Setelah itu dia tafsirkan. Nah, saat menafsirkan jangan ngawur. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu. Siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Anda bukan imam, kadang-kadang di masjid jadi makmum, belum hafal Quran, bukan ahli tahajud, belum hafal hadis, bahasa Arab belepotan. Masya Allah. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Ternyata Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab 28-33 yang dimaksud Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Ahzab 28-33 ini jadi jelas bahwa Ahlul Bait itu pertama adalah orang rumah Nabi. Ada satu hadis mengatakan bahwa Nabi SAW menyebutkan yang namanya Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ini ahlul baitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bait itu adalah keluarga rumah, bukan keturunan. Dalam posisi dia sebagai seorang artis yang bicara masalah tafsir Quran, mungkin dulu dia pernah punya pengalaman maksiat ketika dia jadi artis, dengan gesekan yang dia lakukan bersama dengan artis yang lain. Kita tahu lah yang namanya dunia artis. Kemudian dia bicara Al-Quran. Apakah dia punya keahlian di sana? Kalau dia punya keahlian dan saat dia menyampaikan sesuai dengan latar belakang ilmu keahliannya, insya Allah kita hargai. Kemudian tadi apakah saya sudah nonton? Saya sempat nonton sebentar gitu ya. Masalah pemahaman yang benar, sehingga bisa jadi Al-Quran yang dia sampaikan sesuai dengan teks yang ada. Setelah itu dia tafsirkan. Nah, saat menafsirkan jangan ngawur. Ada panduannya di situ. Sehingga nggak boleh dia ketika menafsirkan Al-Quran terus dia baca terjemahan. Dia nggak paham bahasa Arab, tapi dia baca terjemahan. Nah, dari terjemahan itu dia kembangkan kemana-mana. Sampai ketika dia kembangkan, akhirnya banyak ngawurnya. Karena dia tidak punya panduan yang telah digariskan oleh para ulama di sana. Kita kan diajarkan berita hoax itu bahaya. Dan kedustaan itu tergantung dari siapa yang menjadi sumber. Ketika kedustaan itu atas nama orang biasa, mungkin pengaruhnya lebih sempit. Ketika kedustaan itu atas nama pejabat, pengaruhnya lebih luas. Ketika kedustaan itu atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau atas nama agama, pengaruhnya sampai sedunia. Karena semua orang punya kepentingan di sana. Ketika saya menyampaikan hoax atas nama presiden, yang punya pengaruh, yang mendapatkan pengaruhnya siapa? Satu negara. Sehingga dusta atas nama siapa, itu akan memberikan pengaruh yang berbeda. Maka saat orang berdusta atas nama Allah, atas nama Nabi SAW, yang mendapatkan pengaruh siapa? Seluruh kaum muslimin. Mereka yang kemudian merasa punya kepentingan dengan itu. Sehingga ketika orang menyebarkan hadis palsu atau menyampaikan sebuah makna yang tidak benar, lalu kemudian dibaca oleh kaum muslimin yang lain, didengerin oleh kaum muslimin yang lain, yang mendapatkan pengaruhnya luar biasa, orangnya banyak. Makanya Nabi SAW memberikan ancaman keras dalam hadis riwayat Bukhari, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempatnya di neraka. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya, karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja?
Nggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Nggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing-masing. Man qala fil Qur'an bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi dua, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur dibagi empat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat pendapat tabi'in. Bil ma'thur terbagi dua, bil ghairil ma'thur terbagi dua, bil ra'yil mahmud, bil ra'yil mazmum. Maka yang mahmud terpuji boleh, yang mazmum tercela, maka mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru setan gurunya. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim karena dia tak berguru. Kalau Anda ingin mendapatkan pemahaman yang benar dari Allah, mesti melewati Rasul, Nabi. Di sini kemudian ada semboyan datang kepada kita, ikutlah kepada wahyu Al-Quran, ikutlah kepada sunnah petunjuk Nabi. Jelas sampai sini? Baik, nah sekarang persoalannya, Anda pernah nggak ketemu Nabi? Baik, Anda pernah nggak ketemu Nabi? Di mimpi barangkali? Masya Allah, mimpi aja belum pernah ketemu, bagaimana bisa menerima petunjuk Nabi? Ya, belum tentu bisa ketemu. Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, orang soleh luar biasa, lahir 150 Hijrah, hafal Quran, menghafal Al-Muwatta dalam semalamnya, ahli hadis, ahli tahajud, ahli siam, ahli puasa, belum ketemu Nabi dalam hidupnya. Secara fisikalnya, karena saat dilahirkan Nabi sudah wafat. Anda bukan imam, kadang-kadang di masjid jadi makmum, belum hafal Quran, bukan ahli tahajud, belum hafal hadis, bahasa Arab belepotan. Masya Allah, dibandingkan Imam Syafi'i lebih paham beliau dibandingkan dengan Anda kepada Nabi. Tapi tetap beliau tidak bisa bertemu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi memberikan isyarat. Kalau Anda ingin belajar dari saya, Anda mesti melewati jalur-jalur sehingga bertemu dengan ajaran Nabi. Maka beliau bersabda, Ibnu Majah, nomor hadis 233. Awas hati-hati sampai ketemu kalimatnya ya. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah nomor hadis 233. Saya langsung percepat saja. Innal ulama warathatul anbiya. Innal ulama, kata Nabi, warathatul anbiya. Sungguh para ulama itulah yang mewarisi ajaran para nabi. Jadi saat kita sekarang ingin belajar ketentuan dari Nabi tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, karena kita nggak pernah bertemu dengan nabinya, mesti cari jalan. Anda bisa temukan itu semua petunjuknya melalui jalur para ulama. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sungguh para ulama itu adalah pewaris keilmuan para nabi. Karena itulah kemudian Imam Muslim membuat satu pembahasan dalam kitab sahihnya, babul isnad minad din, bab yang menerangkan bahwa runtutan sanad itu jalur transmisi periwayatan satu ilmu pengetahuan itu yang menentukan dalam agama kita. Jadi Imam Muslim ingin mengatakan kalau Anda ingin belajar tentang agama mesti ada sanad ilmunya sampai kepada Nabi. Misal kita belajar sekarang hadis dari siapa? Kan nggak bisa ketemu Nabi. Buka Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima dari siapa? Si fulan. Si fulan dari si fulan. Si fulan dari si fulan. Itu disebut dengan sanad. Kalau Anda ingin belajar dari Nabi SAW, ikuti sanad ini sampai nyambung ke kita. Jelas sampai sini? Nah, Anda salah belajarnya dari orang yang tidak tersambung kepada Nabi, maka akan salah juga dalam ibadahnya. Anda mau belajar tentang sholat dari orang yang tidak pernah nyambung pelajarannya kepada Nabi, maka sholat kita bisa salah. Jelas sampai sini? Orang-orang yang ada dalam jalur sanad ini, itulah yang disebut oleh Nabi dengan ulama, jamak dari kata alim. Pelan-pelan. Ulama itu banyak orang, bukan satu orang. Masya Allah, ustadz seorang ulama, salah. Ustadz seorang alim. Bapak-bapak itu ulama. Jadi kalau sudah berkumpul banyak, menjadi apa? Ulama. Kalau sendirian, alim. Masya Allah. Yang pertama masalah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab mainan. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Jika suatu ketika di majelis ini ada majelis tafsir Al-Quran, itu tidak dari otaknya yang mengeluarkan. Semuanya kita ambil dari ulama. Harus disandarkan kepada ulama. Ulama mereka punya alat untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal. Mulai 12 ilmu. Mulai dari ilmu bahasanya,
ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Apalagi kadang-kadang mau menafsiri Al-Quran sesuai dengan hawanya, dipelintirkan. Urusan menafsiri bukan main-main, harus ada. Jadi kalau kita sebelum membaca tafsir itu kita baca beberapa buku tafsir, apa kata ulama, hanya kita nyimpulkan saja, ngambil sekelumit dari yang kita pahami dari perkataan ulama. Nggak ada dari ini, nggak ada. Jangan seenaknya ini bisa menafsiri. Menafsiri siapa saya menafsiri Al-Quran ini? Syekh Mutawalli Sya'rawi bersedih berkata, saya tidak pantas menafsiri. Ada khawatir istilahnya, lintasan-lintasan kebaikan yang dihadirkan Allah kepadaku sehingga aku bisa paham Al-Quran. Gak bisa mengatakan menafsiri Al-Quran. Allah. Jadi tidak semudah itu. Hati-hati membawa Al-Quran. Jika anda membawa Al-Quran, jangan memberikan makna kecuali anda pernah dengar dari ulama memberi makna seperti itu. Tidak boleh makna Al-Quran anda berikan dengan diri anda sendiri.